Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan untuk rezekinya. Amin. Oke sobat, ini adalah akun prakerja saya ya. Jadi alhamdulillah saya sudah keterima untuk dapat kartu prakerja ini ya. Tapi untuk dana insentifnya belum diberikan karena harus menyelesaikan pelatihan pertama dulu, kemudian harus isi rating dulu ya. Nah, di video kali ini saya akan share kepada kalian semua ya, khususnya kalian yang sudah beberapa kali mengalami kegagalan ya di setiap gelombang ya. Karena saya juga kemarin sempat merasakan ya, beberapa gelombang itu gagal terus. Akhirnya saya diamkan, ternyata saya tidak sengaja melihat postingan-postingan ya dari sosial media, kemudian dari grup-grup dan juga searching-searching di Google ya. Ada beberapa informasi yang saya tangkap ya. Mungkin di luaran sana teman-teman juga sudah pernah ya melakukan dengan cara yang saya ini. Nah, tapi bagi kalian yang ingin coba ya dengan cara yang seperti saya lakukan agar mudah-mudahan bisa langsung ya diterima untuk kartu prakerjanya, maka tonton terus ini videonya sampai selesai, jangan di skip ya agar bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelumnya saya sampaikan ini adalah akun saya dan baru aktif kemarin ya, kemudian sudah saya belanjakan ini yang jadi nanti dikasihnya 1 juta, ini saldo pelatihan harus dihabiskan ya karena tidak bisa diuangkan. Kemudian saya sudah belanjakan ke pelatihan ini ya yang sesuai dengan minat atau ingin upgrade skill apa misalkan ya di sini. Nah, untuk pembeliannya ini ada platformnya ya, di sini tinggal dipilih saja. Kalau saya tadi pilih yang lewat Tokopedia saja yang saya tahu ya. Tapi nanti teman-teman tinggal pilih saja sesuai keinginan ya. Oke, jadi untuk caranya teman-teman nanti masuk ke formulir pengaduan ya. Formulir pengaduan ini ya. Nah, ini. Nah, sebelumnya coba kalian cek dulu ya data seperti NIK ya atau KK. Kalau bisa nanti cek dulu ke Disduk Capil terdekat ya, atau ada di websitenya Disduk Capil ya. Disduk Capil. Nah, ini. Kalau saya misalkan saya ada di Jawa Barat di Bandung ya. Nah, di sini. Di website ini ya, ini tinggal disesuaikan saja dengan dinas kependudukan di wilayah kalian ya. Nanti di sini biasanya ada menu untuk mengecek ini ya, mengecek apakah data NIK kalian itu sudah sesuai atau belum. Kemarin saya kebetulan tidak ceknya lewat sini ya, tapi saya kebetulan kan dekat dengan dinas kependudukannya, jadi saya langsung ke sana dan setelah dicek untuk punya saya tidak ada masalah ya. Nah, itu yang pertama. Nah, langkah yang kedua, kalau misalkan data-data sudah dirasa aman ya, tidak ada masalah, kecuali kalau misalkan memang belum sesuai terdata di sana, silakan diperbaiki dulu ya, karena kalau bermasalah tentunya nanti tidak akan berhasil sampai kapanpun ya. Karena syarat utamanya itu ya, NIK-nya, KK-nya juga ya. Data-data kita itu tidak boleh bermasalah ya. Maksudnya datanya harus akurat dan harus sesuai dari data di dinas pemerintahannya ya. Oke, langkah selanjutnya kalian di kolom ini ya, kolom formulir pengaduan ini. Jadi ini adalah kolom untuk mengadukan masalah kita ya. Tujuannya agar nanti ini bisa langsung dibaca oleh nanti petugas kartu prakerjanya ya, dimana isi dari pengaduan ini menyatakan bahwa kalian itu belum pernah sama sekali mendapatkan semacam bantuan ya dari pemerintah. Jadi disampaikan saja di sini. Oke, saya coba contohkan, misalkan untuk nama diisi ya. Alamat email ini harus sama dengan email yang didaftarkan untuk kartu prakerja ini ya. Misalkan saya contoh saja ini ya, karena kan saya tidak perlu mengadukan kembali karena sudah berhasil. Ini
sebagai contoh saja. Misalkan emailnya diisi, kemudian apakah kalian peserta prakerja atau calon peserta? Maka pilihnya yang kalau belum keterima yang calon ya, calon peserta. Nah, nomor HP-nya juga diisi ya. Saya di sini isi sembarang saja, misalkan ya, ini contoh. Kemudian tanggal lahir harus sesuai ya. Misalkan saya isi juga sembarang di sini karena sebagai contoh saja. Oke. Kemudian untuk tipenya di sini apakah kendala atau pertanyaan? Pilihnya saya kendala ya. Kemudian kategorinya registrasi ya. Kemudian di sini kalian tidak ada yang spesifik di sini ya, sesuai kasusnya. Jadi cari saja di sini alasannya yang mirip-mirip lah ya. Sebagai contoh misalkan saya pilih yang ini deh ya, gagal buat akun ya. Tapi di sini nanti dijelaskan sedetail mungkin ya. Pertanyaan atau kendalanya misalkan belum berhasil lolos gelombang. Nah, itu ya. Nah, di kolom ini deskripsikan untuk kendalanya ya. Jadi, kalau saya mengisinya seperti ini ya. Nanti boleh ditiru, tinggal di modif atau ditambahkan ya. Sesuai ini ya, data kalian ya, masing-masing. Misalkan saya mengisikan kemarin seperti ini ya. Saya yang bernama, jadi saya tuliskan lagi di sini datanya. Yang bernama, misalkan ini nama saya ya. Kemudian NIK saya tuliskan lagi di sini. NIK-nya berapa misalkan ya. Karena saya lupa, misalkan ini diisi sebarang. HP, nomor HP saya isi lagi. Tidak apa-apa ya, meskipun di atas misalkan sudah ada data kita, tapi saya jelaskan lagi ya. Takutnya nanti ditanyakan lagi, jadi tidak langsung di review ya untuk permasalahan kita. Kita isi saja seperti ini. Boleh diisi atau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting nanti isinya di sini ya. Misalkan saya mengisinya gini kemarin ya, dari awal belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Nah, gitu ya. Kemudian sampaikan saja misalkan ya di sini sebagai contoh, dan saat ini kondisi saya tidak bekerja sejak dari COVID ya. Karena ini kan muncul program ini ketika ini ya, dari COVID itu ya. Kondisi saya tidak bekerja sejak dari pandemi, atau tidak COVID juga, atau ditulis pandemi ya, dari pandemi. Boleh ya, itu bebas mau COVID atau pandemi. Intinya seperti itu. Saat ini kondisi saya tidak bekerja sejak dari pandemi. Kemudian saya berharap sekali bisa lolos gelombang. Nah, di sini kalian bisa lebih detail, bisa disampaikan misalkan kalian sudah mencoba dari gelombang berapa ke gelombang berapa misalkan ya. Dan mohon bisa diloloskan gelombang yang mungkin nanti ada lagi ya, setelah ini ada gelombang keberapa, tuliskan boleh ya. Di sini misalkan ke gelombang 37 sebagai contoh saja. Nah, setelah itu kemudian saya berharap sekali bisa lolos gelombang 37 ya misalkan, atau di sini karena saya sudah gagal misalkan ya 4 kali.
Nah, kalian juga bisa sampaikan di sini ya. Jadi sebagai bahan pertimbangan ya untuk petugas kartu prakerja untuk menyeleksi, di sini sampaikan saja saya sangat membutuhkan kartu prakerja sekaligus dana insentifnya untuk misalkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitulah ya ditulisnya. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk ini ya, untuk petugasnya. Karena kan yang daftarnya ini banyak banget ya. Makanya ada terus ya gelombang. Sekarang kalau tidak salah kemarin udah nyampe gelombang berapa saya lupa ya. 35 atau 36 atau 37. Nah, jadi berhubung banyak banget kan yang daftar, jadi petugas juga kadang kan menyeleksi ketat ya untuk pendaftaran ini. Nah, mungkin nilai plus atau ada poin plusnya dari sini ya. Petugas mungkin mudah-mudahan kalian begitu mengadukan langsung dibaca ya, di review keluhannya atau disampaikan kembali ya. Ceritakan saja di sini ya untuk keluhannya. Intinya kalian sangat berharap sekali untuk mendapatkan kartu prakerjanya. Termasuk dana insentifnya ya, yang 600.000 itu ya. Kalau tidak salah, saya juga belum begitu tahu untuk dibayarnya entah 4 kali atau 3 kali ya. Pokoknya beberapa kali dibayar ya, 600 itu. Koreksi saja kalau saya salah nanti di komentar ya. Baik. Itu mungkin untuk cara yang saya lakukan ya, tipsnya. Jadi pertama kalian cek dulu ya data-data kalian, apakah datanya sudah sesuai KK, kemudian NIK atau KTP-nya ya. Kalau sudah oke, sudah terdaftar di Disdukcapil, tidak ada masalah. Selanjutnya silakan kalian isi ke form pengaduan tadi ya, untuk disampaikan seperti gambarannya yang sudah saya jelaskan ini ya. Nah, kalau sudah lengkap mungkin ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin setelah saya isi seperti ini, kirim pengaduan, alhamdulillah begitu udah gelombang yang saya coba dengan dibantu dengan form pengaduan ini, tiba-tiba kemarin dicek, oh udah ada notifikasi ke SMS itu berhasil. Nah, mudah-mudahan sobat semua juga mencoba dengan cara ini ya, bisa berhasil juga di gelombang berikutnya. Oke, itu saja mungkin untuk tips dari saya dan pengalaman saya ya. Semoga bisa menginspirasi dan tentunya bermanfaat untuk kalian ya. Saya harapkan semoga bisa berhasil apa yang diinginkannya ya. Oke, jangan lupa tonton kembali video-video dari channel saya ya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.